Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis univariabel untuk yang pendekatan deskriptif. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai tujuan dan fungsi dari analisis univariabel itu sendiri. Yang kedua yaitu peringkasan data, baik untuk data numerik dan juga data kategorik. Yang ketiga untuk praktik dengan menggunakan SPSS, dan yang keempat mengenai penyajian dan interpretasi hasil analisis dari SPSS. Nah, adapun tujuan dan fungsi dari analisis univariabel itu sendiri yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti. Jadi langkah awal pada tahapan analisis yaitu kita melakukan analisis univariabel, di mana kita menjelaskan atau mendeskripsikan keseluruhan variabel yang kita teliti. Kemudian tujuan dan fungsi yang kedua adalah menyederhanakan atau meringkas data menjadi informasi, sehingga informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat dengan melalui penggunaan ukuran statistik dan juga visualisasi. Nah, ketika pengumpulan data selesai dilakukan, maka data tersebut melalui tahapan analisis. Nah, tujuannya adalah untuk membuat data menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Ketika data tidak dilakukan analisis, maka data tersebut belum bisa dijadikan sebagai informasi, tetapi ketika data tersebut sudah dilakukan analisis di dalamnya, maka data tersebut menjadi suatu informasi yang nantinya akan sangat bermanfaat. Baiklah, kita akan lanjut untuk pokok bahasan yang kedua, yaitu peringkasan data numerik. Nah, untuk peringkasan data numerik ini nantinya teman-teman bisa menggunakan ukuran tengah atau central tendency dan juga ukuran variasi atau yang disebut juga dengan dispersi. Nah, apa itu ukuran tengah? Nah, ukuran tengah atau central tendency ini merupakan ukuran pemusatan yang terdiri dari 3 nilai. Yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata, yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah mode atau nilai modus. Nah, ketiga ukuran ini nantinya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk mean atau rata-rata, keuntungannya dalam melakukan perhitungan untuk nilai mean atau rata-rata ini sangat mudah dilakukan, dan juga dia melibatkan keseluruhan dari data. Namun, terdapat kelemahan, yaitu untuk nilai mean atau nilai rata-rata ini sangat dipengaruhi oleh adanya nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini apa? Nilai ekstrim ini adalah nilai yang sangat berbeda dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Misalkan di satu kelas range nilai dari mahasiswanya antara 60 sampai 70. Namun ada satu atau dua mahasiswa yang mendapatkan nilai 100. Nah, ini termasuk ke dalam nilai ekstrim gitu ya, yaitu nilai ekstrim yang besar. Nah, sama halnya misalkan di satu kelas itu terdapat range dari nilai mahasiswanya berkisar antara 70 sampai 80. Namun ada satu atau dua mahasiswa mendapatkan nilai 20. Nah, ini termasuk juga ke dalam nilai ekstrim yang disebut juga dengan ekstrim kecil. Nah, nilai ekstrim ini nanti akan sangat mempengaruhi untuk nilai rata-rata atau mean ini. Nah, nilai mean ini akan digunakan untuk interpretasi ketika datanya berdistribusi normal. Nah, kemudian ukuran pemusatan yang kedua adalah median atau yang lebih dikenal dengan nilai tengah. Nah, dalam menghitung nilai median atau nilai tengah ini, kita hanya tinggal mengurutkan data dari nilai yang terbesar, dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar, gitu ya. Tetapi besaran beda antar nilainya ini diabaikan, gitu, tidak kita perhitungkan atau tidak kita pertimbangkan. Jadi kita hanya tinggal mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian kita tentukan nilai tengahnya, gitu ya. Nah, median ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim karena tadi dia tidak mempertimbangkan besaran nilainya, gitu ya, tapi dia mempertimbangkan urutannya. Nah, kemudian
nilai median ini baik digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal. Jadi untuk menjelaskan pada data yang tidak berdistribusi normal, nilai median yang lebih baik digunakan. Kemudian nilai ukuran pemusatan yang ketiga adalah mode atau modus. Nah, ini adalah merupakan nilai pengamatan dengan frekuensi atau jumlah yang terbanyak. Jadi modus ini sering juga dikenal dengan nilai yang paling sering muncul gitu, nilai yang frekuensinya terbanyak, nilai yang jumlahnya terbanyak. Nah, ini adalah ukuran pemusatan atau ukuran tengah atau yang disebut juga dengan central tendency untuk data numerik. Nah, ini adalah hubungan antar nilai dari central tendency ketika kita menggabungkan antara nilai mean, median, dan modus gitu ya. Nah, untuk nilai mean pada kondisi yang sama dengan median dan juga sama dengan mode atau modus, maka jika digambarkan distribusinya akan mengikuti normal distribution atau berdistribusi normal. Ini jadi nilai median, nilai mean sama dengan nilai median sama dengan nilai modusnya. Jadi dia bentuknya simetris gitu. Nah, dia mengikuti normal distribution. Nah, tapi ada keadaan lain ketika nilai mean lebih besar dibandingkan nilai median atau nilai modusnya. Ini semakin ke kanan dia semakin tinggi gitu, maka nilai mean ini lebih besar dibandingkan nilai median ataupun modusnya, maka distribusi datanya akan menceng ke kanan gitu. Jadi squid right gitu ya, squid to the right tuh, dia akan menceng ke kanan. Kemudian ketika nilai mean-nya lebih kecil dibandingkan nilai median dan nilai modus, maka distribusi datanya akan menceng ke kiri. Nih, nilai mean-nya lebih kecil dibandingkan nilai median dan nilai modus. Ini adalah hubungan antara nilai dari central tendency. Nah, kita akan lanjut ke ukuran variasi atau yang dikenal dengan dispersi untuk data numerik. Ada beberapa ukuran variasi seperti range, kemudian mean deviation, standard deviation, dan juga variance yang bisa disajikan untuk data numerik. Range ini merupakan ukuran variasi yang paling dasar, yaitu dengan menselisihkan antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Kemudian untuk mean deviation ini adalah rata-rata hitung dari nilai absolut simpangan, dan standar deviasi ini merupakan rata-rata jarak penyimpangan setiap data terhadap nilai mean atau nilai rata-ratanya. Nah, standar deviasi ini dikenal juga dengan simpangan baku. Nah, kemudian untuk variance ini merupakan rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Jadi variance ini merupakan standar deviasi dikuadratkan. Ini adalah ukuran asosiasi atau dispersi untuk penyajian data numerik. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian peringkasan data kategori. Sebagaimana kita ketahui bahwa data kategorik ini adalah data yang berbentuk kelompok, sehingga analisis univariabel untuk data kategorik ini dapat berupa distribusi frekuensi, di mana nanti hasil ukurnya berupa persentase ataupun proporsi dalam bentuk persen. Nah, kemudian variasi maksimal untuk data kategori ini terjadi apabila jumlah antar kategorinya itu sama. Misalkan di dalam satu kelas terdapat 50% perempuan dan 50% laki-laki atau siswa laki-laki. Nah, ini merupakan variasi yang maksimal untuk kelas tersebut gitu, sehingga kondisi dari kelas tersebut itu heterogen. Beda halnya di kelas lainnya, siswa perempuan atau siswinya itu sebanyak 90%, sementara untuk siswa laki-lakinya itu sebanyak 10%. Nah, ini tidak mencapai variasi maksimal. Jadi kita bisa nyatakan bahwa datanya di sini homogen karena 90%-nya didominasi oleh perempuan dan hanya 10% yang laki-laki. Nah, kita akan lanjut ke dalam praktik dengan menggunakan SPSS. Kita gunakan dataset yaitu analisis univariabel. Nah, ini adalah dataset analisis univariabel yang akan kita lakukan praktik dengan menggunakan SPSS.
di sini ada dua variabel, yaitu umur dan pendidikan. Kita bisa lihat di variabel view, untuk labelnya umur ini adalah umur ibu menyusui, dan untuk labelnya variabel didik ini adalah pendidikan formal ibu menyusui. Nah, kita bisa ketahui bahwa umur ibu menyusui di sini merupakan data numerik, di mana skala ukurnya adalah measurnya adalah scale. Kemudian untuk yang pendidikan formal ibu menyusui ini merupakan data kategorik, di mana measurnya atau skala ukurnya adalah ordinal. Nah, untuk value-nya sendiri 1 SD, 2 SMP, 3 SMU, 4 perguruan tinggi. Nah, kita akan melakukan peringkasan data atau analisis univariabel untuk data kategorik, yaitu yang pendidikan ini. Caranya adalah kita klik analyze, menu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita masuk ke frekuensi. Nah, di frekuensi ini kita pilih variabelnya itu pendidikan formal ibu menyusui, kita gunakan tanda panah ke arah kanan sehingga masuk ke kotak variabel, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan hasil dari analisis univariabel kita. Jadi di sini jumlah respondennya ada 50 responden. Kemudian di sini jumlah responden di masing-masing tingkat pendidikan bisa kita lihat di sini dan dilengkapi dengan persen. Kemudian dengan valid persennya. Nah, dan juga kumulatif persennya. Nah, ini data ini nanti akan kita pindahkan ke dalam tabel penyajian. Nah, berikut adalah penyajian dan interpretasi untuk data kategorik yang sudah kita lakukan analisis univariabel sebelumnya, di mana di sini kita tinggal memindahkan untuk jumlahnya, jumlah responden per masing-masing tingkat pendidikan dan juga persentasenya per masing-masing tingkat pendidikan dari hasil analisis univariabel yang telah kita lakukan. Kemudian interpretasinya adalah distribusi tingkat pendidikan responden hampir merata untuk masing-masing tingkat pendidikan. Paling banyak responden yang berpendidikan apa, berapa orang dan persentasenya, kemudian diikuti dengan pendidikan lainnya. Nah, ini untuk penyajian dan interpretasi data kategorik. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis univariabel untuk data numerik. Data numerik di dataset analisis univariabel ini yaitu adalah umur. Keterangannya adalah umur ibu menyusui. Nah, bagaimana cara untuk melakukan analisis univariabel untuk data numerik? Yaitu kita klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih export. Nah, di sini ada dependent list, kita pilih variabel yang ingin kita analisis yaitu umur ibu menyusui. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari output analisis univariabel untuk data numerik, yaitu data umur ibu menyusui. Di sini ada rata-ratanya yaitu sebesar 25 tahun, kemudian mediannya 24 tahun, kemudian variansnya, standar deviasinya, minimum maksimum, range-nya. Nah, ini nanti akan disajikan ke dalam tabel penyajian untuk data numerik. Nah, sekarang kita menyajikan dan menginterpretasikan hasil dari SPSS yang tadi sudah kita lakukan analisis univariabel untuk data numerik. Ini tabelnya, kemudian data min, standar deviasi, minimum maksimum, kemudian media 95%, confidence interval dari min yang tadi terdapat di output itu kita pindahkan ke dalam tabel penyajian datanya. Kemudian untuk interpretasinya adalah sebagai berikut. Hasil analisis didapatkan rata-rata umur ibu sebesar berapa tahun, kemudian 95% CI-nya berapa, ini kita pindahkan. Kemudian dengan standar deviasi berapa tahun, umur termuda berapa tahun, umur tertuanya berapa tahun. Dari hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 95% diyakini bahwa rata-rata umur ibu adalah dari umur berapa sampai berapa tahun, yang dari sini 95% confidence interval dari minnya.
Ini adalah sumber referensi yang digunakan dalam materi ini, jadi nanti boleh dibaca lebih lanjut dan dicari dari sumber lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.